Selamat malam Ibu Ila. Iya, Assalamualaikum. selamat malam. Waalaikumsalam. Ada yang bisa dibantu? Iya Ibu, saya ingin bercerita sebuah kisahnya saya terkait saya selama ini. Barangkali Ibu Ila bisa membantu saya dengan ceritanya saya. Mohon dibantu Ibu Ila. Ya, oke, siap. Silahkan bercerita apa yang dirasakan, apa yang pengen diceritakan, silahkan. Iya Ibu, saya itu seorang orang tua di mana saya mempunyai istri dan juga anak empat, di mana anak saya ini yang pertama itu adalah perempuan dan tiga adik-adiknya itu adalah lelaki semua. Dan saya bersama istri itu tinggal memang di lingkungan pondok. Saya merasakan ada kurang waktu untuk anak seperti itu yang saya rasakan. Kenapa saya kurang rasakan waktu itu? Karena memang lebih banyak kepada santri seperti itu. Saya merasakan lebih banyak kepada santri dan juga istri terutama yang banyak kepada santri dan saya juga kegiatan-kegiatan yang lain di luar santri. Sehingga saya merasa apa yang saya jalani ini mungkin akan merasa kurang bagi anak saya, kurang perhatian kah, atau kurang kasih sayang kah, karena saya sibuk dengan sendiri, Ibu. Nah, hal-hal yang seperti ini itu menjadi problem bagi saya terus-menerus sepanjang hari. Saya terus berpikir apa yang saya harus lakukan, apa yang saya harus kerjakan. Saya bingung kadang, apakah ini benar atau tidak, walaupun saya yakin hal jazaul ihsan ilal ihsan. Apalah balasan kebaikan itu dari balasan kebaikan itu selain kebaikan itu sendiri. Akan tetapi pada kenyataannya itu anak-anak itu aktif, alhamdulillah. Aktifnya ini memang dia komunikasi aktif, tetapi tetap saja saya merasakan ada yang kurang. Saya kurang memeluk mereka, saya kurang ngajak jalan mereka. Nah, hal-hal yang seperti ini tuh kadang membuat saya selalu terus berpikir dan berpikir. Apakah harus seperti ini atau memang seperti apa? Walaupun memang saya yakini ini akan menjadi medan saya di perjuangan ini, di jalan ini. Karena seperti inilah yang memang saya pilih juga dengan istri. Sudah kita yakin Allah fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi. Allah akan membantu hambanya selama hamba tersebut membantu saudaranya. Itu sih yang saya yakini. Walaupun memang rasa saya untuk anak saya itu rada kasihan seperti itu, Ibu. Mungkin Ibu Ila eh, sebagai orang yang bisa membantu saya dalam apa namanya, mewujudkan apa yang menjadi problem saya ini bisa tertunaikan dengan baik. Seperti itu sih, Bu Ila. Mungkin itu Ibu yang bisa saya sampaikan, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu Ila. Baik, sama-sama. Terima kasih juga sudah bercerita ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Ila. Selamat malam. Bisa perkenalan dulu siapa namanya, terus nanti bisa dilanjutkan apa kira-kira yang membuat kakak datang ke sini nih. Iya, Bu. Nama saya itu Heri. Baik, Nah, saya sebagai seorang pemimpin perusahaan, ya, sebuah perusahaan media yang saat ini bergerak di bidang radio. oke. Eh, saya itu setiap kali ke kantor melihat teman-teman itu pas pertama masuk aja melihat ada satpam ketika saya masuk itu sudah tidak langsung menyapa lagi, tidak bersikap baik, yang ada malah duduk santai dan malah mengucapkan Assalamualaikum, sehat. Tetapi bukan menyambut, Bu. Ini yang jadi permasalahan saya tuh.
Ada apa yang terjadi di bawahan-bawahan saya. Dan ketika masuk ke ruang yang lain, saya lihat kesibukan mereka memang di dunia media, tetapi tidak bisa menyeimbangkan antara dunia kerjanya dan dunia handphonenya. Seperti itu. Hmm. Mereka Siap, siap. megang handphone dengan enak dan lain sebagainya, tetapi hasil kerjanya itu tidak ada. Ini yang buat saya tuh prihatin sebagai pimpinan. Halal atau tidak, itu menurut saya. Padahal saya juga sudah jelaskan terkait dengan SOP-nya seperti apa, job desk-nya seperti apa, dari waktu ke waktu itu menghasilkan apa, dari satu pekan itu apa yang harus dihasilkan. Itu sudah semua dijabarkan semua. Akan tetapi tidak ada yang berjalan. Saya heran, apakah saya harus mengganti mereka? Tapi kalau mereka diganti, kasihan. Saya mikirnya seperti itu. Mereka ada hubungan kekerabatan juga dengan kami. Kalau misalkan harus kami ganti, tapi kalau misalkan tidak kami ganti, ini kan merusak organisasi, Bu. Seperti itu, Bu Ila. Barangkali ada masukan dari Ibu Ila atau hak langkah apa yang harus saya lakukan terkait problem ini. Saya nggak bisa bergerak. Sedangkan media harus berjalan seperti itu. Jangan sampai ini terkungkung begitu saja di kotaknya seperti itu. Gitu sih, Bu. Gimana ya, Bu? Terima kasih sudah datang dan terbuka. Kalau misal dari ceritanya kakaknya nih, eh, kakak ngerasa sangat memegang tanggung jawab itu ya. Ya bukan Nah, tanggung dari, jawab lagi, karena memang kita sebagai pimpinannya seperti itu. oke, siap. Nah, dari banyak permasalahan itu, kira-kira yang paling bikin kakak stres akhir-akhir ini ada banyak banget ya. Di antaranya tadi si satpam yang tidak lagi menyambut, terus Betul. karyawan-karyawan kakak yang lainnya. Oke, siap. Kalau misalkan dari kakak sendiri, kakak nih ngerasa terus jadi pengingat gitu, betul nggak? Karena harus selalu mengingatkan begitu, ya nggak? Betul, memang kami Terkait selalu SOP dan ingatkan. yang lain-lain. Oke, nah kira-kira dari itu kakak bikin itu yang bikin kakak capek, betul nggak? Ya, kita sudah ingatkan terus tapi nggak berubah-ubah itu bikin capek. Betul. Yang Jadi jadi, seolah-olah kakak yang mm, harus menjaga standar itu sendiri, tapi bawahan ya, kakak enggak gitu ya. Yes, betul. ya. Nah, mungkin eh, dari itu sebentar saya mau tanya dulu. Hal selain kakak mengingatkan ke tim kakak, kira-kira selain itu ada lagi nggak yang udah kakak lakukan untuk memperbaiki kinerja tim kakak? Perbaikinya itu saya dengan duduk bareng, dengan ngopi bareng sudah saya Ya. ajak, yuk kita main Oke. ke rumah makan, kita ajak ngobrol, satu persatu kita ajak ngobrol, hasilnya seperti apa. Di sana sih ide-ide tuh muncul, akan tetapi Oke, ketika siap. balik lagi normal lagi loh, kok begini lagi? Apa sehatnya diajak makan saja atau bagaimana kan seperti itu. Jadi semangat ya kalau diajakin makan, tapi kalau Iya, balik ke kerja balik ke semangat. setelan Diajak awal. makan tuh Oke, siap. semangat. Nah, mungkin kita bisa ganti Kak. Kalau misalkan tadi kan diajakin makan, kita bikin seperti sesi konseling dengan tim-tim kakak. Kakak Baik. bisa bertanya kira-kira kita kembalikan jadi poin-poin atau nilai-nilai yang kakak pegang jadi standar kakak itu tadi bisa dikembalikan ke karyawan kakak. Misal dari satpam, dari garda paling depan ya satpam. Kakak merasa kalau satpam kakak nggak bisa menyambut dengan baik, cuman Assalamualaikum kayak gitu doang. Ala kadarnya gitu kan. Nah, coba kita kembalikan lagi. Kakak boleh bertanya ke satpam kakak kira-kira eh, apa yang membuat atau kerapihan atau ke bagaimana apa yang membuat satpam itu jadi senang mengerjakan pekerjaannya gitu Kak, sehingga dia bisa lagi menyapa atau mungkin Kakak bisa bertanya kenapa dia nggak lagi menyapa gitu. Kalau dulu mungkin eh, awal-awal dulu kerjanya baik kan ya, maksudnya sesuai Baik, standar Kakak gitu kan. baik, Nah, itu sangat baik. bisa ditanyakan kira-kira apa yang membuat satpam itu tidak lagi menyapa seperti biasanya. Terus tim-tim yang lain, kenapa?
eh, standarnya itu tidak, kenapa kinerja mereka tidak bisa mencapai standar yang sudah disepakati begitu. Baik, terima kasih Bagaimana? banyak. Masya Allah Ibu Ila masuk-masukannya. Insya Allah nanti coba saya terapkan apa yang Ya, menjadi masukan dari Ibu Ila. baik, Terima kasih baik. banyak Ibu Ila. Ya, sama-sama. Semoga membantu ya, Kak. Sama-sama, terima kasih. Sangat membantu sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung Kak Zakia ya.